Hai, assalamualaikum orang baik. Oke deh, kita langsung aja ke resep yang pertama. Nah, di sini aku udah siapkan ada 7 potong tahu yang ukuran agak kecil. Terus untuk tepungnya aku pakai tepung sajiku serbaguna. Nah, ini kita tambahin 4 sendok makan tepungnya. Lalu cukup kita tambahin merica bubuk 1/4 sendok teh. Lalu ini tahunya kita hancurin atau diaduk-aduk aja sama tepungnya ini. Kalau udah tercampur, lanjut langsung kita goreng aja. Panaskan minyak goreng secukupnya. Nah, ini sesuai selera aja ya untuk mencetaknya. Bisa kayak gini atau agak bulat-bulat gitu juga silakan aja. Dan tinggal kita goreng-goreng aja deh tahunya ini. Nah, kalau udah berubah warna, udah kecoklatan kayak gini, sekarang kita angkat dan tiriskan dulu. Dan untuk sausnya atau sambalnya ya, nah ini kita pakainya setengah buah bawang bombay dan ada 2 siung bawang putih yang kita halusin atau dicincang halus gitu ya. Panaskan sedikit minyak goreng, lalu kita tumis dulu bawang putihnya. Kalau bawang putihnya udah mulai berubah warna, kita masukin bawang bombay yang udah diiris tadi sampai bawang bombaynya ini layu. Kalau bawang bombaynya udah layu, kita tambahin air lebih kurang 100 ml. Dan ini bisa kita tambahin saus sambal ataupun saus tomat lebih kurang 4 sendok makan. Tambahin saus tiram 2 sendok makan. Lalu ini kita aduk-aduk. Nah, karena di sini aku lagi pengen yang pedas ya, jadi ini aku tambahin lagi cabai rawit yang udah diiris lebih kurang 6 buah aja. Tapi kalau nggak suka pedas bisa di skip aja cabenya. Nah, kalau udah tercampur ini bisa kita masukin tahu yang udah kita goreng tadi. Lalu kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur. Kalau udah tercampur, tinggal kita sajikan deh. Biar warnanya makin menarik, di sini aku tambahkan seledri yang udah diiris. Udah jadi deh untuk resep kita yang pertama dari olahan tahu yang enak banget. Nah, lanjut untuk resep kedua dari masakan simpel ini, yaitu ikan teri cabai hijau. Nah, ini aku udah siapkan ikan terinya. Jadi aku pakai jenis ikan teri yang kecil-kecil kayak gini, dan menurut aku sih pakai jenis ikan teri atau ikan asin apapun bakalan tetap enak ya. Dan ini udah aku bersihkan. Ini mau kita goreng dulu. Ini aku udah panaskan minyak gorengnya, lalu tinggal kita masukin aja ikan terinya. Jadi ini aku masaknya cuman setengah ons aja ikan terinya ini. Oke deh, nah ini setelah kita bolak-balik udah kering, udah warna kecoklatan, bisa kita angkat dan tiriskan dulu. Nah, ini dia hasilnya ikan teri yang udah kita masak. Lanjut kita siapkan bahan sambalnya. Nah, di sini aku pakai cabai hijau keriting semuanya sekitar 15 buah. Tambahin garam 1 sendok teh. Dan buat teman-teman yang suka pedas, ini enak banget sih ya kalau kita pakai itu cabai rawit semuanya. Tapi buat yang nggak suka pedas, nah bisa aja pakainya itu cabai hijau kayak gini. Dan tadi udah kita tambahin ya bawang putihnya 2 siung. Lanjut kita halusin bareng cabainya ini tadi. Dan kalau bahan sambalnya udah selesai kita halusin. Nah, lanjut ya, kita mau goreng dulu. Ini ada sekitar 5 siung bawang merah yang udah diiris. Terus bawang merah yang sedang digorengnya ini kita aduk-aduk aja. Dan ini setelah bawang merahnya udah matang juga ya, udah warna kecoklatan, ini kita angkat dan tiriskan dulu. Ini kita satuin ya ke ikan teri yang udah kita goreng tadi. Lanjut ini kita tumis juga bahan sambalnya tadi. Jangan lupa diaduk-aduk. Ini cukup sebentar aja kita masak. Dan ini aku tambahin dulu kaldu ayam bubuk 1 sendok teh, karena tadi kita udah nambahin garam ya waktu ngulek sambalnya. Dan ini tinggal kita aduk-aduk dulu. Nah, biar warnanya nggak pucat, jadi cukup sebentar aja kalau kita masak cabai hijau. Lalu tinggal kita masukin ikan teri yang udah digoreng dan juga nih bawang merah yang udah kita goreng tadi. Kalau semuanya udah tercampur, tinggal kita angkat dan sajikan. Sambal yang praktis dan simpel. Untuk resep yang kedua ini salah satu masakan terlaris ya. Karena ini simpel, sederhana, tapi rasanya enak banget. Oke deh, kita lanjut ke resep masakan simpel yang ketiga. Nah, kita mau bikin dengan resep masakan Padang, yaitu ikan balado Padang yang rasanya enak banget. Dan ini kita mau rebus ikannya dulu. Tadi aku tambahkan air 1 gelas, garam setengah sendok makan, dan kaldu ayam bubuknya ini setengah sendok teh aja. Lalu ini aku tambahkan juga setengah ruas jahe dan 2 siung bawang putih. Nah, ini aku geprek aja ya. Kalau mau dihalusin juga silakan. Oke deh, nah selesai digeprek kayak gini, langsung kita masukin aja ke ikan yang sedang kita rebus tadi. Nah, oke deh, sambil ikannya ini direbus, lanjut kita bakalan
Siapkan juga ini untuk bumbu halusnya. Untuk cabenya ini aku pakai cabai merah keriting sekitar 10 buah aja, terus tambahin langsung ini ya garamnya. Garamnya 1 sendok teh. Lalu ini biar makin enak ya, jadi di sini aku halusin. Sambalnya ini pakai ulekan aja. Nah oke deh, untuk bawang merahnya ini memang enak banget sih ya kalau kita tambahin agak banyak, bisa 10 atau 15 siung gitu bawang merahnya ini. Dan ini bawang merahnya juga kita bikin kasar aja ya, sama dengan cabenya ini. Lanjut, nah ini ikannya yang sedang kita rebus tadi, ini udah cukup ya, udah empuk juga. Sekarang kita angkat dulu ikannya. Terus ini kita panasin minyak goreng secukupnya. Kalau minyaknya udah panas, kita masukin ikannya tadi. Nah cukup, ini udah bisa kita angkat. Lalu nah ini kita siapkan dulu 1 buah tomat. Tomatnya ini kita potong kecil-kecil aja. Lalu ini kita masukin tomatnya dulu. Kita goreng dulu tomatnya ini sebentar. Nah kalau tomatnya ini udah agak layu, bisa kita masukin sambalnya tadi. Nah terus ini kita aduk-aduk dulu. Nah tadi kita udah nambahin garamnya ya waktu ngulek sambalnya. Sekarang cukup kita tambahin aja penyedap rasa atau kaldu bubuk 1 sendok teh. Lalu tambahin perasan jeruk nipis setengah buah. Nah terus kita aduk-aduk lagi. Oh ya, nah untuk bikin yang baladoan ya, kita cukup pakai api yang sedang atau agak kecil aja. Dan ini sebelum sambalnya ini matang, bisa kita masukin dulu ikan yang udah kita goreng tadi, biar hasil ikannya ini nggak keras. Jadi kita masukin dulu nih ikan yang udah digoreng tadi sebelum cabenya ini matang ya. Nah kalau cabenya ini udah cukup matang, sekarang udah bisa kita angkat lalu disajikan. Ini hasilnya sambal ikan balado Padang. Ini masya Allah enak banget karena sambalnya ini benar-benar enak, seger ya, cocok banget buat hidangan keluarga. Oke deh, lanjut aja untuk resep berikutnya. Nah untuk resep kali ini kita bikin yang agak berkuah. Yang pertama kita mau potong-potong dulu ini sayur sawinya. Nah kalau sayur sawinya udah selesai kita potongin, lanjut kita mau cuci sayur sawinya sampai bersih. Dan kalau udah selesai ini kita sisihkan dulu. Nah lanjut sekarang kita mau potongin juga ini tahunya. Untuk tahunya aku pakai tahu kuning karena lagi ada stoknya juga. Tapi terserah sih ya, mau pakai tahu putih ataupun tahu kuning kayak gini juga silakan. Nah kalau tahunya udah selesai kita potongin, lanjut ini kita mau goreng dulu tahunya tadi. Dan jangan lupa tahu yang sedang kita masak ini dibolak-balik juga. Aku bikin kayak gini aja, nggak terlalu kering ya. Dan cukup kayak gini aja, terus kita tiriskan dulu. Kita mau siapin bahan-bahan yang lainnya. Ada setengah buah tomat, 3 buah ya ini cabai rawit, dan 2 siung bawang putih, 2 siung bawang merahnya juga. Nah ini kita potong atau diiris-iris aja tuh ya semua bahannya ini. Kalau bahannya udah selesai kita iris, lanjut sekarang kita tumis dulu yang bawang merahnya tadi ya. Ini bawang merahnya sampai agak layu dulu. Setelah itu kita masukin juga bawang putih yang udah diiris tadi. Kita tunggu sampai berubah warna atau wangi ya. Nah kalau udah wangi kayak gini, kita masukin lagi ini tomat yang udah kita potong tadi. Dan juga ini cabai rawitnya ya, ini karena aku pengen yang pedas, jadi aku tambahin rawitnya. Lalu tinggal kita masukin ini sayur sawinya tadi. Terus kita aduk-aduk sayurnya. Dan kita tambahin dulu ini garamnya 1 sendok teh. Dan kaldu ayam bubuk atau kaldu sapi juga silakan ya 1 sendok teh. Nah ini aku tambahin juga saus tiram tadi 1 sendok makan. Dan aku tambahin juga air ya. Ini lebih kurang 50-100 ml aja. Lalu setelah diaduk sebentar, tadi kita masukin deh tahunya. Terus tinggal kita aduk-aduk sampai nanti agak empuk atau udah matang ya ini sayur sawinya. Nah masya Allah ini wangi banget, udah menggugah selera juga. Iya, jangan lupa teman-teman tes rasa juga. Dan kalau udah sesuai, bisa kita angkat nih, karena ini udah matang juga, udah empuk ya, udah cukup. Sekarang tinggal kita sajikan. Nah gampang kan untuk cara bikin sayur sawi dicampur dengan tahu kayak gini. Dan untuk rasanya, resep yang satu ini masya Allah enak banget, cocok banget nih buat hidangan keluarga. Nah
untuk resep yang kelima ini aku udah siapkan, ini ada ikan pindang ya. Jadi kita mau olah ikan pindang ini sekarang. Oh iya, buat yang mau tahu cara aku bikin ikan pindang ini kemarin udah aku share juga ya. Jangan lupa cek juga di video aku yang lainnya. Nah, yang pertama kita mau goreng dulu ikan pindangnya ini. Jangan lupa dibolak-balik ya, dan kalau udah matang ini bisa kita angkat dan tiriskan dulu. Ini kita tunggu panasnya hilang dulu ya, karena kita mau ambil ini yang bagian dagingnya aja, terus bagian kepala dan tulangnya aku buang aja. Nah, jadi kalau udah nggak panas lagi ini gampang ya, kita pisahin tulang sama dagingnya ini. Oke deh, nah nanti aku bakalan nambahin ini untuk bumbu pelengkapnya ya. Jadi ini tuh daun ruku-ruku, teman-teman bisa ganti juga dengan daun kemangi. Oke, lanjut aja. Sekarang kita halusin dulu ya bumbunya. Ini ada 2 siung bawang putih, bawang merahnya sekitar 5-10 siung boleh ya. Terus ada cabai merah keriting 10 buah. Aku tambahin cabai rawit juga secukupnya ya. Dan ini 1 buah tomat yang ukuran kecil. Di sini aku chopper kasar aja. Nah, ini silakan kalau mau di blender ataupun diulek. Nah, sebelum kita tumis bumbu halusnya ini aku udah siapkan ya. Ada 4 siung bawang merah yang udah diiris, lalu kita goreng dulu bawang merahnya ini sampai berubah warna, udah wangi juga. Lalu kalau bawang merahnya udah wangi kayak gini, sekarang kita masukin bumbu halusnya tadi. Jangan lupa kita aduk-aduk. Nah, oke, kita tambahin dulu bumbunya. Ada garam 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kunyit bubuk 1/4 sendok teh, dan ini ada ketumbar bubuk juga 1/4 sendok teh. Lalu kita aduk-aduk lagi. Nah, jangan lupa dikoreksi rasa ya, dan kita sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, setelah kita aduk-aduk sampai cabenya ini hampir matang ya. Jadi sebelum cabenya ini matang, ini aku masukin dulu ikan pindangnya tadi. Dan juga ini ada cabai rawitnya ya sedikit. Dan juga boleh kita tambahin daun ruku-ruku atau daun kemangi ya. Ini tinggal kita aduk-aduk aja. Nah, kalau semua bahannya udah tercampur, ini udah matang, udah bisa kita angkat lalu sajikan. Olahan ikan pindang dimasak dengan cara dan resep yang satu ini jadi masakan yang enak banget. Buat yang suka dengan resep yang satu ini, jangan lupa di recook. Oke deh, nah ini lanjut ya untuk resep yang ke-6. Di sini kita mau ngolah ayam. Untuk ayamnya aku pakai bagian paha, ada bagian dagingnya juga. Jadi campur aja ya. Ini ayamnya mau kita ungkep dulu. Ini aku tambahin air 1 gelas yang penuh. Terus untuk bumbu marinasinya aku pakai yang simpel aja. Jadi aku beli yang bumbu marinasi aja ya 1 bungkus. Terus ini aku tambahin 3 siung bawang putih yang udah digeprek, boleh dihalusin juga. Ini boleh kita tutup dulu. Nah, lanjut ini kita mau halusin, ada cabai merah keriting, aku pakai lebih kurang 1 ons ya. Terus ini aku patah-patahin dulu biar agak gampang ya nguleknya. Aku tambahin garam setengah sendok makan. Terus kita ulek deh. Nah, jadi kita mau bikin ayam baladonya ini ala-ala dendeng gitu ya. Kalau untuk bikin dendeng biasanya cabenya ini nggak terlalu halus ya. Jadi cukup segini aja, masih kasar gitu. Nah, setelah tadi kita tambahin bawang putihnya 2 siung ya yang dihalusin bareng cabenya. Nah, terus ini kita tambahin bawang merahnya agak banyak, bisa 10-15 siung. Dan untuk bawang merahnya ini cukup agak kasar kayak gini juga. Oke deh, kalau udah selesai lanjut sekarang kita ke ayam yang sedang kita ungkep lagi. Ini airnya udah nyusut banget, udah empuk ya ayamnya. Bisa kita angkat dan tiriskan dulu. Lanjut sekarang kita mau goreng ayamnya tadi. Ini udah aku panasin minyak goreng secukupnya, lalu kita masukin ayamnya tadi. Kalau ayam yang bagian bawahnya udah berubah warna, jangan lupa kita balik dulu ayamnya ini dan tunggu sampai bagian bawahnya ini juga udah warna kecoklatan gitu. Oke deh, nah ini udah warna kecoklatannya, ayamnya bisa kita angkat dan tiriskan dulu. Nah, di minyak bekas ngegoreng ayamnya tadi, sekarang kita masukin cabenya. Nah, lalu siapkan juga air asam jawa 2 sendok makan. Lalu kita masukin ke sambalnya tadi. Ini aku tambahin juga penyedap rasa, lebih kurang 1 sendok teh. Lalu kita aduk-aduk. Karena tadi kita udah nambahin garam ya, jadi nggak usah tambahin garam lagi. Nah, ini setelah matang, jangan lupa dikoreksi rasa juga. Kalau udah pas, bisa masuk ayamnya. Kita aduk-aduk dulu sampai ayamnya tercampur sama sambalnya. Kalau udah, tinggal kita sajikan deh.
Nah ini hasilnya ayam balado asam jawa. Ini Masya Allah enak banget sih. Rasanya itu unik, ada asam-asamnya gitu, tapi rasanya tetap enak dan gurih. Cara masaknya simpel dan praktis. Resep yang ketujuh, kita olah ayam lagi ya. Jadi kita pakai filet ayam dan ini udah aku potong kecil. Nah yang pertama kita mau kasih dulu perasan jeruk nipis, bisa setengah buah, lalu kita campurin ke ayamnya. Lalu ini bisa kita bilas lagi dengan air. Lalu untuk bumbunya ini kita tambahkan 1 sendok makan kecap asin, tambahkan kecap manis 1 sendok makan, dan ini saus tiram 1,5 sendok makan. Lalu tambahkan kaldu ayam bubuk setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Nah ini tepung maizena 1 sendok makan. Lalu ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur sama ayamnya. Ini kita marinasi dulu lebih kurang 20 menitan. Dan ini setelah kita marinasi ya ayamnya, sebelumnya kita mau potong dulu nih terongnya. Jadi aku pakai terong ungu 4 buah, lalu kita potong kecil, nah kayak dadu gitu ya. Dan ini langsung kita tambahin dulu garam 1 sendok teh dan kita bilas aja tuh ya sampai bersih. Nah kalau udah bersih, sekarang kita buang airnya. Dan setelah kita buang airnya, lanjut kita mau siapkan bumbu halusnya dulu. Ada cabai hijau keriting 10 buah, tambahin cabai merah keriting 7 buah, dan ini bawang putihnya 3 siung, bawang merahnya 10 siung. Nah kalau teman-teman ngehalusinnya pakai blender itu bisa tambahin langsung ya jahenya 2 sentian aja. Nah lanjut ini kita goreng dulu ya yang pertama terongnya tadi sampai berubah warna dan udah kayak empuk gitu. Kalau terongnya ini udah empuk, udah bisa kita angkat dan tiriskan dulu. Lanjut setelah goreng terongnya tadi, ini kita goreng juga ayam yang udah kita marinasi tadi ya. Dan jangan lupa kita bolak-balik. Kalau ayamnya ini udah warna kecoklatan juga, ini udah bisa kita angkat dan tiriskan dulu. Lanjut kita tumis bumbu halusnya tadi. Nah jangan lupa kita aduk-aduk ya untuk cabenya ini. Tambahin dulu garam setengah sendok teh, kaldu ayam bubuk setengah sendok teh, dan ini jahe bubuknya ya. Jahe bubuknya aku pakai 1/4 sendok teh aja. Lalu ini kita aduk-aduk sampai nanti wangi atau udah matang gitu ya. Nah ini udah matang, udah bisa kita masukin terong dan juga ayam yang kita goreng tadi. Terus kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur. Kalau udah tercampur, ini udah bisa kita sajikan. Resep yang satu ini tak kalah enak ya. Ini bumbunya enak banget. Cara masaknya juga praktis dan simpel. Nah, buat teman-teman yang suka dengan 7 resep masakan rumahan sederhana dan simpel ini, jangan lupa di recook, happy cooking. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.